Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas bab pencemaran lingkungan. Untuk pokok pembahasan ada 6 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis pencemaran lingkungan, kemudian gejala atau bukti fisik pencemaran lingkungan, sumber, dampak, dan penyebab pencemaran lingkungan, bahan pencemar. Kemudian kita akan melakukan eksperimen untuk membuktikan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Sebelum kita masuk ke pencemaran lingkungan, untuk ke pembahasannya, kita akan melihat berita di Indonesia bahwa pencemaran lingkungan ini masih berlangsung. Di sini ada berita tentang pencemaran sungai yang terjadi di Cilengsi, kemudian pencemaran air di Jawa Timur, dan kemudian pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan nikel. Nah, kemudian kita akan menonton. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga, juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Dari video tersebut, berarti di Indonesia masih terjadi pencemaran lingkungan. Nah, sehingga kita akan membahas dari semua tentang pencemaran lingkungan, dari mulai jenis, penyebab yang tadi sudah disebutkan dalam pembahasan pokok. Nah, sehingga nanti kita bisa mencegah pencemaran lingkungan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, pencemaran lingkungan itu salah satunya menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam disebabkan seperti banjir, tornado, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung meletus, dan faktor alam lainnya. Kemudian, untuk faktor dari manusia itu disebabkan karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, pembuangan sampah yang tidak memilah dulu, kemudian penggundulan hutan atau pembukaan lahan sehingga tidak ada pohon. Nah, dari kegiatan hari ini kita akan membahas tentang faktor manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan atau menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan, sehingga berubahnya tatanan lingkungan. Saat terjadi pencemaran, kualitas lingkungan menjadi turun sehingga lingkungan kurang sehat atau tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Jenis pencemaran menurut zat pencemarnya ada 3. Yang pertama, pencemaran kimiawi,
Polutannya itu berupa zat kimia, seperti zat radioaktif, unsur logam berat, seperti kromium, merkuri, dan deterjen. Kemudian pencemaran fisik berupa polutannya itu barang seperti kaleng, botol, plastik, dan karet ataupun lainnya yang tidak bisa diurai. Kemudian untuk pencemaran biologis, polutannya itu berupa mikroorganisme yang menyebabkan penyakit seperti Escherichia coli, Entamoeba coli, Salmonella typhosa, dan mikroorganisme lainnya yang menyebabkan penyakit. Kemudian jenis pencemaran lingkungan menurut lokasi ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air itu di mana kualitas air terganggu atau tercemar oleh bahan-bahan asing yang masuk ke dalam air. Nah, untuk pencemaran udara, ketika udara sekitar kita itu terkontaminasi oleh berbagai zat atau partikel yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian untuk pencemaran tanah terjadi ketika bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam tanah atau mencemari lingkungan tanah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas gejala atau bukti pencemaran lingkungan kita. Pertama itu pada pencemaran air. Jika air tercemar, ciri fisiknya itu adanya endapan bahan pelarut atau endapan bahan di air tersebut. Kemudian air tersebut berbau, memiliki rasa, suhu airnya berubah dan berwarna. Kemudian jika terjadi pencemaran udara, ciri fisik udara tersebut ketika kita menghirup udara maka akan terasa sesak karena banyaknya karbon dioksida. Kemudian, udara itu berwarna, berarti seperti asap. Kemudian berbau dan menyebabkan iritasi pada mata. Selanjutnya, ada sumber pencemaran air, yaitu ada 6. Berasal dari limbah rumah tangga, contohnya dari air sabun, deterjen, sampah plastik, sisa makanan. Kemudian dari industri, yaitu dari limbahnya, pertanian, dari pemakaian pupuk kimia dan pestisida. Kemudian sumbernya itu dari pertambangan, seperti limbah dan dari hasil pertambangan. Kemudian dari pengelolaan sampah yang buruk dan penggundulan tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu penyebabnya apa dan dampaknya apa dari pencemaran air ini. Yang pertama, sumber dari limbah rumah tangga, penyebabnya itu bisa dari limbah organik, seperti sisa makanan, anorganik, seperti botol, plastik, karet, dan yang tidak bisa diurai, kemudian dari deterjen. Dampaknya akan meningkatkan fosfat dalam perairan atau disebut eutrofikasi, kemudian mengakibatkan penurunan oksigen terlarut, menimbulkan penyakit, terhalangnya cahaya matahari yang masuk ke perairan, sehingga mengganggu fotosintesis fotoplankton dalam air. Kemudian, sumbernya dari limbah industri, penyebabnya itu logam berat, ada kadmium, merkuri, tembaga, besi, dan lainnya, sehingga akan berdampak pada organ, dapat merusak organ tubuh manusia, bahkan menyebabkan kanker. Kemudian, sumber selanjutnya itu dari limbah pertanian, penyebabnya itu berasal dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Nantinya akan berdampak pada kematian organisme air dan organisme lain yang meminum air tersebut. Kemudian peningkatan zat hara di perairan sehingga meningkatkan populasi eceng gondok di air. Kemudian bersumber dari limbah pertambangan, penyebabnya itu dari pertambangan batu bara akan menghasilkan asam sulfat dan besi. Kalau dari pertambangan emas adalah menghasilkan polutan merkuri. Nah, nantinya dampaknya itu airnya akan menjadi asam, kemudian terakumulasi pada hewan air, kemudian menyebabkan keracunan. Kemudian penyebab dan dampak pencemaran air yaitu dari pengelolaan sampah yang buruk. Yaitu penyebabnya kita tidak memilah sampah dengan benar, tidak membedakan mana sampah organik, anorganik, dan bahkan sampah yang B3 yang berbahaya. Nantinya akan berdampak bagi sampah yang tidak bisa terurai yang masuk ke dalam air akan berdampak pada organisme air, kemudian membuat sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Kemudian, penyebab dari penggundulan hutannya akan menjadi gersang dan tidak ada pepohonan sehingga air yang langsung masuk ke tanah tanpa melewati akar pohon sehingga tidak ada penyaringan air hujan, sehingga tidak ada pasokan air bersih. Kemudian kita akan membahas penyebab dan dampak pencemaran pada udara.
Pada udara ada gas pencemar udara. Yang pertama itu oksida sulfur. Karakteristiknya memiliki bau yang tajam, tidak mudah terbakar di udara itu SO2, dan bagi SO3 komponen tidak reaktif. Nah, bersumber dari limbah industri pabrik. Nah, dampaknya akan membunuh jaringan daun dan iritasi sistem pernapasan. Selanjutnya, gas pencemaran udara yang kedua yaitu CFC atau chlorofluorokarbon yang bersumber dari AC, foam, atau spray, nantinya akan berdampak pada penipisan lapisan ozon. Kemudian, gas pencemar udara partikel debu yang bersumber dari pembakaran batu bara, asap kendaraan, tanah kering yang terbawa angin, nantinya akan berdampak pada iritasi mata, mengurangi cahaya matahari yang masuk ke bumi, dan iritasi saluran pernapasan pada manusia ataupun hewan. Kemudian, gas pencemar karbon monoksida atau CO mempunyai karakteristik tidak berbau dan tidak berasa pada suhu normal, berbentuk gas yang tidak berwarna, yang bersumber dari hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin mobil dan mesin bahan bakar lainnya, yang nantinya akan berdampak pada efek rumah kaca, menghambat kerja hemoglobin yang membawa oksigen. Kemudian, gas pencemar karbon dioksida yang memiliki karakteristik tidak berbau, tidak berasa, kemudian pada suhu normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Nah, bersumber dari pembakaran minyak bumi dan kebakaran hutan. Nantinya akan berdampak pada efek rumah kaca juga dan pemanasan global. Kemudian gas pencemar udara nitrogen oksida NO3 dan NO dan NO2. Nah, bagi NO2 karakteristiknya itu tidak berbau dan tidak berwarna. Bagi NO2 berbau tahan tajam dan berwarna coklat kemerahan. Nah, bersumber dari pembakaran mesin, kendaraan bermotor, dan produksi energi dan pembuangan sampah. Nantinya akan berdampak, akan terjadi hujan asam dan pembekakan paru-paru dan menyebabkan kanker. Gas pencemar udara selanjutnya itu hidrokarbon, memiliki karakteristik jika wujud gas, yaitu berasal dari campuran hasil gas buangan, jika wujud cair membentuk minyak, kemudian wujud padatan itu gumpalan debu, bersumber dari mesin kendaraan bermotor, industri plastik, aktivitas geotermal. Nantinya akan berdampak pada infeksi paru-paru. Kemudian gas pencemar klorin. Karakteristiknya itu berwarna hijau, memiliki bau yang sangat menyengat, dan gas beracun. Bersumber dari industri plastik kertas, disinfektan, dan AC. Nantinya akan berdampak pada iritasi mata dan saluran pernapasan, kemudian akan menipisnya lapisan ozon. Selanjutnya, kita akan membahas eksperimen sederhana. Untuk eksperimen akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya, tetapi kita akan membahas tujuan dari eksperimen dan alat bahan apa saja yang harus disiapkan untuk minggu depan. Nah, tujuan dari eksperimen itu untuk mengetahui kualitas air di lingkungan sekitar kita, mengetahui penyebab pencemaran lingkungan air. Nah, alat dan bahan yang harus disiapkan itu air dari 3 sumber berbeda, yaitu air yang tercemar, kemudian termometer untuk mengukur suhu, kertas lakmus merah dan biru, dan konduktivitas meter yang akan disiapkan. Dari eksperimen tadi, kita akan membuktikan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dari penjelasan tadi bahwa jenis pencemaran, penyebab, dan dampak, maka kita harus membuat usaha pencegahan pencemaran di lingkungan kita. Yang pertama, kita akan membahas pencemaran air. Nah, untuk pencegahannya, kita bisa menetralkan limbah industri dengan instalasi pengolahan limbah, kemudian membuat penampungan limbah rumah tangga berupa tangki resapan, memilih sampo, sabun mandi, deterjen yang kandungannya itu bahan aktifnya itu mudah diuraikan atau disebut ramah lingkungan. Kemudian mengolah sampah dengan benar. Kemudian untuk pencegahan pencemaran udara yang bisa kita lakukan itu melakukan reboisasi. Nah, bagi lingkungan yang minim akan pohon, kita harus melakukan reboisasi di tempat tersebut. Kemudian, menciptakan area bebas asap rokok, mengurangi pemakaian alat yang menggunakan CFC berlebihan. Misalnya penggunaan AC yang berlebihan, kemudian menekan rasio lanjut pertambahan kendaraan bermotor. Mungkin bisa diusahakan kita memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk pencegahannya kita harus mengelola sampah limbah itu dengan baik.
Yang pertama itu limbah organik bisa diolah menjadi kompos karena limbah organik itu berasal dari sisa-sisa makanan atau sayuran. Kemudian bisa juga menjadi pakan hewan ternak. Kemudian untuk limbah anorganik yang tidak bisa didaur ulang seperti botol plastik, kemudian karet, dan sebagainya, itu bisa didaur ulang dan menjadi kerajinan atau sampah komersial. Dan untuk limbah B3 yang itu berbahaya bisa melakukan proses pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3. Nah, kemudian pengelolaan limbah metode ramah lingkungan bisa 6 step yaitu refine, reduce, recycle, reuse, recovery, dan retrieve energy. Nah, untuk refine yaitu penggunaan barang atau proses ramah lingkungan. Kemudian untuk reduce, pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses. Kemudian recycle, kita bisa mendaur ulang barang sehingga barang yang tak terpakai itu bisa digunakan kembali. Kemudian reuse itu penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses yang berbeda. Untuk recovery, kita bisa dengan pengambilan kembali material penting yang dari limbah tersebut. Kemudian retrieve energy itu penghematan energi dalam proses produksi. Nah, itulah pembahasan pada materi pencemaran lingkungan. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.